Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan acara IGI Kabupaten Bandung Barat. Kali ini kita akan membawakan tema tentang pembelajaran augmented reality. Ini adalah salah satu skill yang diharapkan dikuasai oleh siswa kita di era 4.0. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca keterampilan era 4.0, salah satunya adalah augmented reality ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, dan tidak lupa saya juga akan mempromosikan bahwa mulai minggu depan sampai dengan 3 minggu ke depan gitu kan, selama 3 minggu itu nanti akan ada 10 episode dari IGI Kabupaten Bandung Barat untuk mempersiapkan pembelajaran di era new normal. Nanti kami akan menyesuaikan dengan kondisi khususnya ya. Ini khususnya untuk guru-guru di Kabupaten Bandung Barat, di mana akses internet terkendala dan lain-lain, sehingga nanti kami akan menyesuaikan dengan kondisi di sekolah kebanyakan di Bandung Barat, sehingga nanti dari mulai membuat modul sederhana sampai dengan asesmennya, mengelola LMS secara sederhana, sampai dengan nanti membuat istilahnya itu mengecek kemajuan dari para siswa. Salah satunya ada nanti penilaian portofolio. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya kembalikan lagi kepada host. Silahkan Ibu. Halo Bu Lani. Halo Bu Lani. Silahkan moderator, dilanjutkan saja. Oke, terima kasih Pak Cece atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bu Lani terlempar atau kemana dulu. Perkenalkan, saya moderator untuk hari ini. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung Bapak Ibu hebat semuanya di pelatihan ini. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, ya. Masih muda, tapi pengalamannya tentu akan sangat membantu kita dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita memasuki ke kegiatan inti berupa presentasi dari pemateri utama, marilah kita kenalan dulu dengan beliau, ya. Saya akan memperkenalkan beliau yang hebat ini. Beliau bernama Pak Hasbi Asyadik namanya. Usianya masih sangat muda, lahir tanggal 27 Februari tahun 1987. Beliau lulusan dari SMA 1 Purwakarta. Barangkali di sini ada yang bergabung dari Purwakarta. Kemudian luar biasa, lulusan UPI, jurusan ilmu komputer. Ya, berarti satu alma mater dengan sebagian besar dari peserta, ya. Bapak Ibu sekalian, pengalaman beliau adalah sebagai founder dan CEO Assembler Augmented Reality dari tahun 2018, kemudian co-founder and CTO Octagon Studio, kemudian CEO and founder Ambassador, kemudian multimedia developer, kemudian multimedia developer juga di inisial bisa. Idea Series Imeda Akma Niko Hote Jakarta, kemudian juara 1 lomba pengembangan web Ilkom bersama tim MJ, kemudian mahasiswa berprestasi tahun 2008, kemudian bersama MJ dan Explore UPI mendapat anugerah dari Dinamika ultah kelima jurusan ilmu komputer sebagai the best information system. Itu sebagian kecil dari prestasi beliau yang tentu saja sangat membanggakan kita semua, ya, karena beliau bersedia hadir untuk berbagi dengan kita semua. Nanti pada pelaksanaannya Bapak Ibu, Pak Hasbi akan dibantu oleh atau didampingi oleh Ibu Anita Justisia. Selamat datang ya Bu Anita Justisia juga. Silakan, nanti kami beri waktu sampai pukul 14.30 untuk menyampaikan paparannya, dan nanti 30 menit kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan.
Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan yang terhormat dua narasumber hebat kita, Bapak Hasbi dan Ibu Anita. Dipersilakan Pak Hasbi dan Bu Anita. Pak Hasbi. Halo. Pak Hasbi, halo? Ya, dengar suara saya? Pak enggak, ya. Ya. Terima kasih Ibu Cece atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi, Presidensi Unit Desember. Terima kasih teman-teman guru se-Indonesia mungkin ya sudah menyempatkan untuk hadir di webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi untuk teman-teman pengajar untuk bisa menerapkan teknologi ini di sekolahnya masing-masing. Baik, saya akan mulai saja ya Bu ya. Oke. Bisa lihat deck saya? Bisa. Presentasi saya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai teknologi augmented reality dalam penerapannya di bidang edukasi gitu ya. Nah, kebetulan saya berpengalaman kurang lebih 10 tahun dalam menggeluti si teknologi augmented reality ini. Jadi sedikit cerita tentang pendirinya, saya, Anita dan Lusnandar itu kita berasal dari background yang berbeda. Saya seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Wi, saya lulusan dari UPI, ngambil ilmu komputer Nondik, angkatan 2005, lulus 2009. Lusnandar dari Unicom, ambil jurusan Computer Science. Anita berasal dari lulusan ITB, jurusan seni rupa. Jadi kita bertiga membangun sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya kita tergabung di Octagon Studio sebelum kita mendirikan Assembler ya. Jadi dulu di Assembler Studio kita saya sebagai CTO, co-founder itu bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk yang yang dijadikan untuk media pembelajaran. Waktu itu kita bikin flashcard kayak mungkin dari bapak ibu pernah lihat kalau ada kartu flashcard, ada kartu hewan-hewan apa dinosaurus, luar angkasa, kalau di scan itu keluar objeknya. Nah itu kita yang buat gitu. Alhamdulillah itu di flashcard ini kita udah distribusikan ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia dan sudah dijual sekitar 1 juta deck gitu ya, 1 juta exemplar seluruh dunia. Dan dari situ kita melihat sebenarnya teknologi ini bisa sangat berguna gitu untuk membantu kegiatan belajar mengajar baik formal maupun non formal. Nah dari situlah kenapa kita memutuskan untuk membuat sebuah platform di mana kita punya impian gitu ya, ngebawa teknologi ini yang tadinya mungkin bukan buat semua orang gitu karena memang developmentnya sangat sulit. Jadi kita pengen mensederhanakan cara untuk buat augmented reality content yang tadinya harus berbulan-bulan, kita ringkas jadi hanya dalam hitungan menit. Teman-teman pengajar bisa membuat konten augmented reality sendiri dalam hitungan menit gitu. Nah sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, mungkin ada di antara bapak ibu-ibu yang mungkin belum familiar sama augmented reality. Nah mungkin saya jelasin sedikit ya. Jadi augmented reality itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita itu bisa melihat objek 3 dimensi di lingkungan sekitar kita gitu, di dunia nyata menggunakan handphone atau tablet, smartphone lah ya yang ada kameranya. Jadi si kamera itu diarahkan ke sebuah gambar atau diproyeksikan ke lantai misalnya atau ke atas meja, nanti kita bisa melihat si objek itu seolah-olah dia nyata gitu, ada di depan kita. Mungkin saya coba sedikit share satu video untuk mungkin biar lebih kebayang ya. Jadi di sini ada gambar ada 3D mesin.
Nah, si mesin ini kita bisa proyeksikan di ruangan sebenarnya, di dunia nyata. Nah, dari sini kita bisa melihat si objek ini dari berbagai sisi, dari depan, dari samping, dari kiri, dari belakang. Terus kita bisa inspek semua parts-nya, kita bisa bisa melihat semua komponennya, informasi komponen ini apa aja dan lain-lain. Jadi dari sini augmented reality punya power untuk memvisualisasikan sesuatu yang tadinya mungkin kalau lewat gambar atau lewat video itu agak sulit. Nah, dengan augmented reality ini fleksibilitasnya jauh di atas itu karena kita bisa kayak view ada kontrolnya itu ada di kita gitu. Kita mau lihat sebagaimana, kita mau gedein, kita mau putar, kita mau apapun itu dimungkinkan kan teknologi ini gitu. Jadi nah, mungkin sedikit sejarah kali ya, biar ini kita tarik balik dulu gitu ya ke 50 tahun yang lalu. Sebenarnya teknologi ini tuh sudah lama Bapak Ibu gitu. Sudah ada sejak 50 tahun lalu, tepatnya di tahun 1968 itu Pak Ivan ini dia mendevelop sebuah head mounted display, jadi kayak kacamata gitu yang memungkinkan kita melihat memungkinkan beliau overlay itu apa ya, menambahkan digital konteks gitu ya terhadap ruang gitu, terhadap ruang. Nah, sejak 1968 itu memang teknologi ini bukan teknologi yang lumrah gitu karena memang dipakai di dunia engineering. Nah, sejak 1999 itu teknologi ini akhirnya dapat diadopsi di teknologi web gitu. Nah, sejak itu saya melakukan sebuah riset kecil di tahun 2009 menggunakan webcam dulu. Jadi pakai komputer, pakai webcam, kita nge-scan beberapa gambar yang udah kita desain gitu ya. Nah, pas di-scan itu dia muncul si konten 3 dimensi. Nah, konten 3 dimensi ini sangat fleksibel, jadi kita bisa masukin bisa masukin animasi, bisa masukin video, masukin suara, masukin teks gitu. Jadi jenis kontennya itu sangat rich gitu. Jadi sangat interaktif, menarik kan. Nah, dari situ saya menemukan bahwa ini seru banget si teknologinya dan sepertinya kita bisa implement ini di konteksnya di pendidikan. Nah, dan saya balik lagi ke sini. Jadi itu augmented reality sedikit gitu ya tentang sejarahnya dan pengaplikasiannya. Nah, di tahun 2018 saya bersama Anita dan Lisandar memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Assembler ini. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, misinya adalah kita pengen ngebawa teknologi ini ke banyak orang gitu, ke halayak ramai. Yang tadinya mungkin teknologi ini cuma bisa dinikmati oleh enterprise gitu, oleh perusahaan-perusahaan besar, mereka pakai untuk training, untuk memvisualisasikan produk mereka gitu kan, untuk bantu mereka jualan lain. Sejak 2018 ini, alhamdulillah kita mendapatkan banyak actions untuk mendapatkan banyak teknologi yang diimplementasikan di berbagai use case. Jadi kalau kita bagi dua, teknologi ini diadopsi oleh dua sektor besar. Jadi yang pertama sektor bisnis, yang kedua itu sektor edukasi. Gitu ya. Jadi yang bisnis ini kita pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri yang memang mengimplementasikan Assembler di kegiatan bisnis mereka. Nah, sebagai contoh, saya coba share satu video ya.
Suaranya Pak Hasdi, mohon maaf, audionya. Halo? Ya, sudah. Oke. Jadi mereka menggunakan assembler untuk membantu ini dalam ranah marketing ya. Jadi mereka membuat si motornya mereka ini juga start, mungkin di antara Bapak kenal motor ini gitu ya. Nah, si motor ini bisa ditampilkan ke dunia nyata dan bahkan dalam ukuran sebenarnya. Jadi terus nanti si customer-nya bisa memodifikasi si motornya, ganti knalpot, ganti aksesoris, ganti knalpot dan lain-lain. Jadi bentuk visualisasi seperti ini adalah next level. Kalau bisa kita bilang next level dari video atau gambar saja. Gitu. Nah, use case lainnya ada di dunia arsitektur. Jadi yang tadinya mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya ada pameran rumah gitu, developer rumah kan biasanya mereka bawa maket, dikacain gitu ya, terus orang bisa lihat di pameran itu. Nah, use case di dunia arsitektur kurang lebih mendigitalisasi apa yang sudah biasa dilakukan oleh developers properti. Jadi kalau customer mereka bisa men-scan majalah, si rumahnya, lalu nanti si augmented reality-nya ini muncul di hadapan kita, terus kita bisa explore detail si rumahnya. Bahkan kita bisa bikin besar sekali seperti yang bukan sebenarnya. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa masuk ke dia jadi kita bisa mengeksplorasi uang ini hanya menggunakan kemampuan. Tidak menutup kemungkinan juga selain eksterior juga interior. Ini ada satu use case dari Dekor Rumah, salah satu startup di Indonesia yang bergerak di bidang interior dan architectural. Nah, mereka pakai assembler untuk bagi-bagi postcard, jadi kayak mereka bikin kayak magic postcard makanya. Jadi nanti si audiensnya itu tinggal pakai HP, dia scan si gambar denahnya itu, nanti si denahnya muncul nempel gitu. Nah, kita bisa bikin juga, terus kita bisa eksplorasi ruangannya, kita bisa menyematkan informasi di dalam video objek itu. Misalnya kalau kasurnya di itu dia muncul kasur apa, terbuat dari apa bahannya gitu. Jadi itu sekilas tentang penggunaan augmented reality di bisnis sektor gitu ya, di sektor bisnis. Nah, ini saya balik lagi ke bisnisnya ya. Nah, dari sisi bisnis itu garis merahnya adalah visualisasi. Jadi mereka menggunakan augmented reality untuk memvisualisasikan produk mereka atau servisnya dalam bentuk augmented reality agar lebih menarik dan lebih interaktif. Nah, satu sisi yang nggak kalah hebatnya juga itu augmented reality ini bisa diadopsi di dunia pendidikan kenapa kita semua hadir saat ini adalah kita akan coba gali penggunaan augmented reality di dunia pendidikan. Oleh karena itu di 2020 ini kita baru saja melaunching sebuah aplikasi bernama Assembler Edu. Jadi Assembler Edu ini adalah saudaranya Assembler App yang tadi gitu ya. Kalau Assembler App yang tadi kita fokuskan ke sektor bisnis, Assembler Edu ini kita fokuskan untuk ke sektor edukasi gitu. Karena memang kita melihat bahwa power augmented reality ini tuh sangat kita bisa melihat bahwa kebergunaannya itu sangat tinggi gitu di dunia pendidikan, karena si teknologi ini relevan sama perkembangan zaman sekarang gitu ya. Semua orang pegang smartphone, semua orang pegang tablet, komputer, internet sudah semakin cepat dan lain. Kita
ya kita coba untuk keep up dengan perkembangan teknologi itu, dan kita coba mengembangkan siswa hari ini agar memudahkan teman-teman guru, teman-teman pengajar, guru dan murid gitu ya, untuk bisa mengakses konten augmented reality, juga membuat konten augmented reality sendiri. Mungkin biar kita bisa bareng-bareng, nanti saya akan coba demo aplikasinya. Kita coba download dulu kali ya di teman-teman di sini. Mungkin bisa search aplikasinya, namanya Assembler Edu. Itu aplikasinya free, jangan khawatir. Jadi ada di iOS, ada di Android, semua free. Silahkan di download, Bapak Ibu tinggal dicari aja namanya ASSEMBLR spasi EDU Edu ya. Nah, ini mungkin saya sedikit perlihatkan kayak penggunaan Assembler ini di beberapa sekolah di dunia gitu. Jadi sejak diluncur, sebenarnya kita udah announce ini dari Januari 2020 ini. Kebetulan itu kita ada berkesempatan untuk pameran di London. Nama acaranya itu BETT London 2020 tuh di London gitu ya. Nah, itu adalah sebuah pameran terbesar edukasi di Eropa. Nah, audiensnya itu bukan cuma dari Eropa saja, tapi sebenarnya dari seluruh dunia gitu. Mereka datang ke event itu untuk melihat kayak teknologi edukasi apa nih yang terbaru, atau yang lagi in lah ya gitu. Kebetulan kita join sebagai eksibitor gitu Januari, dan alhamdulillah mendapatkan banyak respon yang positif dari teman-teman pengajar di seluruh dunia gitu yang datang ke situ ya, karena itu kayak melting potnya gitu. Jadi kayak dari Mesir, dari Inggris pasti ya, Rusia, Jepang, China, Malaysia, bahkan itu ada dari Indonesia juga gitu. Jadi itu jadi kayak mungkin salah satu event yang menjadi kiblat edukasi ini gitu. Nah, dari situ kita sepulang dari situ itu kita dapat banyak testimoni dari teman-teman dari pengunjung waktu itu di pameran, dan mereka bilang mereka senang sekali mengimplementasikan apa yang kita buat ya, di kelas di sekolah gitu. Karena ya selain memang menjadikan kegiatan belajar mengajar jadi jauh lebih menarik, karena kan aktivitas belajar mengajar ini yang melibatkan augmented reality ini sangat interaktif sekali, karena kadang kita required untuk kayak bergerak, untuk mengeksplor gitu, untuk melihat dari sudut kiri, kanan, atas, bawah, melakukan interaksi dan lain. Jadi proses belajar mengajar itu nggak cuma duduk dan mendengarkan, tapi bisa jauh lebih interaktif karena melibatkan dua arah gitu, dua pihak, antara murid dan gurunya. Yang mereka si objeknya, terus mereka bisa mengeksplor si objek itu satu-satu gitu, tiap elemennya ada informasi gitu. Alhamdulillah sambutannya sangat positif sekali dari beberapa negara yang sudah mengimplementasikan assembler gitu ya, dari Mesir, dari Dubai, Spanyol, Amerika, UK, ya dan lain sebagainya. Dan kita sangat sangat tersanjung gitu ya, karena kita merasa bahwa apa yang kita bangun berguna gitu, terutama di dunia pendidikan, dan kita kita ngerasa sangat senang sekali. Nah, ini ada juga dari kiriman gitu ya, dari satu guru di Afrika Selatan. Itu mereka beliau membuat sebuah media pembelajaran gitu, menggunakan assembler. Jadi nah ini kalau dilihat itu ada QR code gitu, ada barcode. Si barcode itu digenerate atau dihasilkan dari assembler
Edu. Jadi beliau buat konten pakai Assembler Edu, terus mereka publish, terus tinggal di print si kodenya, terus nanti murid-muridnya tinggal nge-scan si kodenya itu. Nah, pas di scan itu nanti konten yang beliau buat itu bakalan muncul di device muridnya masing-masing gitu. Ini dari South Africa, dari Palestina. Nah, selain menggunakan handphone, teman-teman guru juga bisa menggunakan proyektor. Jadi HP atau tabletnya disambungkan ke perangkat proyektor gitu ya, untuk nanti bisa ditampilkan secara besar di depan kelas. Jadi kayak seperti itu juga bisa dilakukan. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman pengajar yang sekolahnya mungkin belum mengizinkan murid-muridnya membawa gadget, HP atau tablet, jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi tinggal di gurunya aja gitu ya, pakai handphone atau tablet, lalu di mirror ke proyektor, lalu nanti gurunya bisa menjelaskan si materinya dalam bentuk 3 dimensi. Gitu. Ya, ini kalau dilihat nih ada gambarnya ini nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri. Jadi kayak misalnya saya download nih gambar di Google, gambar tengkorak gitu ya, misalnya mau menjelaskan tentang struktur tengkorak. Terus nanti si gambar ini bisa didaftarkan ke Assembler menggunakan Assembler Studio. Itu jadi gini, Assembler itu ada Assembler Edu itu ada dua ya. Jadi Assembler mobile yang running di HP dan di tablet. Ada satu lagi Assembler Studio. Nah, Assembler Studio ini dia berjalan di Windows dan Mac, Apple ya, Apple OS. Jadi Mac dan PC. Jadi kalau misalnya di sekolahnya tidak memungkinkan untuk menggunakan gadget, Assembler juga bisa diinstal misalnya di komputer sekolah, di komputer labnya, untuk nanti ya bisa menggunakan si tools ini di sekolah gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi setelah dibuat pakai Assembler Studio atau pakai Assembler biasa, nanti murid-murid bisa men-scan si gambar yang tadi sebelumnya udah didaftarkan gitu ya. Nanti dia muncul si konten. Nah, ini ada teman-teman guru dari Spanyol juga, mereka mereka mencoba bereksperimen mencoba buat sebuah soal interaktif. Jadi di kertas soalnya itu dia terdapat barcode assemblernya. Jadi pada saat nanti si barcode assemblernya di scan, dia muncul si objek 3D-nya. Nah, nanti di sekitar objek 3D-nya itu ada soal-soal yang siswanya nanti harus menjawab. Jadi misalnya nomor 1, nama partnya apa, penjelasannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan lain-lain. Jadi ya mereka bereksperimen dengan menggabungkan sisi digital dengan sisi fisikalnya gitu. Jadi nggak pure digital, tapi juga ada physical activity-nya juga. Nah, ini ada satu contoh juga, beliau dari US, Pennsylvania, itu beliau memproyeksikan si augmented reality ini dalam skala besar gitu, dalam ukuran sebenarnya. Jadi kita bisa menaruh objek yang sudah kita buat gitu ya, atau yang kita visualisasikan ukurannya besar sekali gitu, atau ukuran sebenarnya. Jadi nanti murid-muridnya bisa melihat atau bisa mengeksplor gitu objek itu dari berbagai sisi, dari depan, dari kiri, dari belakang, dan jadi proses belajar mengajar ini jadi bisa seru lah, bisa menghidupkan suasana kelas. Nah, Assembler Edu ini kita bangun atas 4 pilar ini gitu ya. Kita visual based learning, karena kita percaya bahwa informasi yang disampaikan secara visual, audio visual gitu ya, itu bisa lebih cepat diterima murid-murid gitu ya, diterima orang-orang lebih cepat dan lebih lama diingatan gitu. Karena otak kita memproses informasi berbentuk visual itu jauh lebih cepat.
Terus kita membuat sebuah konsep yang tadinya mungkin abstrak, mungkin nggak kebayang gitu ya. Jadi bisa kebayang dengan augmented reality ini karena karena nature-nya AR konten ini berbentuk 3 dimensi dan bisa di berbagai sisi. Terus kita juga sadar kalau misalnya memang teman-teman pengajar mungkin nggak ada waktu gitu ya untuk membuat konten sendiri. Makanya kita sediakan konten yang sudah ada, yang sudah kita persiapkan atau kita buat sesuai dengan kurikulum yang ada. Walaupun memang sekarang jumlahnya belum banyak, tapi akan bertambah terus. Jadi teman-teman pengajar, guru-guru bisa langsung pakai kontennya, misalnya langsung bisa dipresentasikan ke muridnya. Nah, kita juga mencoba untuk kita pengen encouraging teman-teman untuk bisa bikin konten sendiri. Jadi selain mengakses gitu ya atau memvisualisasikan konten yang sudah ada, tapi juga bisa buat sendiri. Ya, jadi itulah salah satu alasan besarnya gitu ya kenapa Assembler lahir, karena ingin mempermudah proses bikin augmented reality gitu. Yang tadinya mungkin eksklusif untuk bisnis saja, tapi sekarang teman-teman pengajar harusnya bisa juga membuat konten augmented reality dengan sangat cepat dan relatif jauh lebih mudah. Mungkin saya coba akan demo sedikit satu video mungkin yang bisa di share sama rekan saya, Ibu Anita. Iya, saya harus di apa? Sebentar, Bu Anita. Pak Hasbi udah selesai ya? Saya pindahkan dulu. Iya. Terima kasih. Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih Bu. Halo. Bu Anita mungkin bisa langsung dijelaskan saja. Halo. Ya. Oke. Suaranya mute. Oke. Sekarang udah bisa dengar? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya, selamat siang. Ini adalah aplikasi Assembler Edu yang seperti tadi Hasbi sudah jelaskan. Nah, ini aplikasi kita. Nah, kita ada 4 halaman, yaitu kelas, topik, scan, dan profil kita. Nah, untuk di halaman utama kita ada pilihan menu untuk membuat kelas, membuat classroom, dan kemudian di halaman kedua ada ada pilihan beberapa mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru dapat pilih. Ini kita ada biologi, ada fisika, matematika. Dan nanti kemudian di kemudian hari kita juga akan pasti menambah mata pelajaran lain. Di webinar sebelum-sebelumnya banyak sekali yang request misalnya seperti pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kemudian
apabila kita memilih salah satu mata pelajaran yang ada di dalam assembler topik tadi, kita juga bisa memilih beberapa pelajaran yang sudah kami siapkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini ada di dalam life science. Tadi kami membuka salah satu. Nah, ini tentang tengkorak manusia. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengetuk layarnya. Nanti ketika diketuk si tengkoraknya terpecah dan bisa lihat bagian-bagian dalamnya. Hal ini yang tidak bisa dialami ketika kita membaca buku. Kalau baca buku kan 2 dimensi ya Bapak Ibu. Kalau di sini benar-benar kita membiarkan si siswanya untuk benar-benar mengeksplor sendiri begitu. Nah, kemudian ini augmented reality mode seperti yang tadi sudah Hasbi jelaskan. Objek yang Bapak Ibu buat, pelajaran yang Bapak Ibu buat, nanti 3 dimensinya bisa ditaruh di dunia nyata. Dan ini sangat cocok untuk presentasi ya. Nanti dicolokin ke proyektor misalnya. Seperti itu. Nanti seakan-akan si objeknya ada di tengah kelas. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan kelas. Nah, untuk assembler sendiri ada fitur yang kita sebut sebagai classroom. Classroom adalah di mana Bapak dan Ibu guru dapat mengumpulkan para siswa agar semuanya bisa terkumpul dan terorganize secara rapih. Misalnya ada mata pelajaran tentang biologi. Biologi IPA 2 masuknya ke kelas yang ini. Nah, ini ceritanya dibuatin di classroom yang spesifik. Seperti ini saya masukkan deskripsi, nama kelas, dan saya pilih background kelasnya. Kemudian saya ketuk tombol create. Nah, ini kelas biologinya sudah kami buat. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga bisa mengundang selain murid bisa mengundang guru-guru lainnya juga. Gitu. Cara mengundang murid ataupun guru-guru lainnya adalah mengetuk pilihan invite teacher or students, terus habis itu ada tombolnya. Nah, di bawah ini ada kode khusus yang nanti ketika Bapak dan Ibu berikan kepada siswa-siswi, nanti siswa dan siswi ini bisa memasukkan kode khusus yang sudah kami berikan ini agar mereka nanti langsung masuk ke kelas yang kita buat tadi, misalnya yang biologi kelas. Gitu. Jadi biar nggak ada orang asing yang masuk ke kelasnya yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memasukkan pelajaran yang sudah kami siapkan tadi. Ini kan kita sekarang ada di halaman topics ya, Bapak Ibu. Kami akan memilih salah satu pelajaran yang sudah kami siapkan untuk dimasukkan ke kelas biologi kelas tadi. Ini ada astronomi, terus tadi ada fisika, ada kimia, ada earth science, ada life science. Berhubung kelasnya tentang biologi, kita akan memilih salah satu mata pelajaran yang ada di sini. Nah, ini contohnya saya pilih yang tadi ya, Bapak Ibu, yang human skull. Nanti di sebelah kanan layar itu ada tombol share. Nah, di tombol share ini ketika di-tap nanti muncul kelas yang Bapak dan Ibu sudah buat tadi. Misalnya tadi yang biologi kelas itu langsung muncul di langsung muncul di pop-up. Ketika di-tap biology kelasnya, nanti mata pelajaran yang tadi yang 3 dimensi
tengkorak tengkorak manusia, itu nanti akan otomatis masuk ke kelas yang sudah kami buat. Itu ketika kita cek lagi ke biology class, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu dapat memasukkan beragam atau bermacam-macam pelajaran ke biology class atau kelas yang Bapak dan Ibu buat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan pelajaran yang diinginkan, kami juga memiliki fitur editor. Fitur editor ini sangat user friendly, sangat gampang sekali untuk digunakan, dan fitur ini sangat sangat cepat untuk dipelajari. Kami sekarang caranya adalah dengan mengetuk tombol plus yang ada di kanan bawah. Nanti ketika diketuk, nanti akan muncul create new project. Nanti di tab, nah kemudian kita pilih yang simple editor. Sebenarnya kita ada 2 editor, cuman untuk simple editor adalah editor yang lebih mudah untuk digunakan. Kalau klasik dia lebih advanced. Oke, kami pilih simple editor. Oke, ini set name project. Jadi saya kali ini akan membuat tentang jantung manusia, human heart. Saya judulnya, kemudian saya tab. Sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu. Ini adalah workspace, area workspace yang nanti Bapak dan Ibu guru akan gunakan untuk membuat projectnya. Oke, dan di bawah ini kita ada 3D object, ada 3D object, text, image, video, note. 3D object ini adalah perpustakaan 3 dimensi. Jadi di dalamnya nanti ada banyak objek-objek 3 dimensi yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada teks di bawah ini teks itu adalah yang dimaksud dengan 3D text. Nah, 3D text ini membantu Bapak Ibu untuk dapat menuliskan sebuah misalnya judul atau nama dalam bentuk 3D. Kemudian image ini adalah ketika kita memasukkan gambar, entah itu gambarnya ada di dalam HP, ada kita ngambil URL dari browser, dari internet, itu juga bisa, atau langsung mengcapture, langsung kita foto dari HP. Kemudian ada fitur video. Fitur video ini adalah fitur yang agar kita bisa mengembed video dari YouTube. Untuk sementara kita belum bisa mengupload video, tapi kita juga ingin memudahkan cara memperlihatkan video dengan tinggal copy paste aja dari YouTube seperti itu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengambil link dan kemudian dimasukkan ke project. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang paling kanan ini note itu adalah anotasi Bapak Ibu. Jadi kalau dengan fitur ini Bapak dan Ibu dapat memilih dapat memberi label. Misalnya ada bentuk 3D manusia full body. Nah, nanti Bapak bisa ketuk kepalanya, kemudian diberi label, misalnya ini kepala. Kemudian diketuk tangannya, nanti ada field label, nanti Bapak bisa tap, kemudian ini tangan. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau melabel apapun nanti di konten yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan fitur kami, yaitu perpustakaan 3D tadi. Di dalam perpustakaan 3D kami ini, kami sudah menyiapkan ribuan 3D object
yaitu dari ada furnitur, ada mechanical parts, ada edukasi, ada binatang, ada alam, ada manusia, ada orang-orang, karakter-karakter yang bisa digunakan misalnya untuk presentasi atau dan lain sebagainya. Kemudian ada fantasi, ada space, ada luar angkasa, dan lain-lain. Ada gedung juga. Tapi untuk sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk membuat konten yang tadi saya beri judul Human Heart, jantung manusia. Nah, di kategori edukasi ini kita sudah mempersiapkan banyak sekali 3D object yang dapat Bapak dan Ibu gunakan. Nah, di sini saya akan memilih Human Heart. Saya akan mengetuk di di tengah workspace-nya. Nah, ini yang tadi sudah saya pilih dari perpustakaan 3D-nya. Dapat Bapak Ibu zoom, nanti juga dapat Bapak Ibu pindahkan, terserah mau diperkecil, mau diperbesar, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, ini sekarang yang saya lakukan adalah saya memberi label pada bagian-bagian yang ada pada jantung. Ini saya beri contoh misalnya label A. Nanti Bapak dan Ibu dapat menulis apapun. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini tadi saya posisikan di sini dan nanti labelnya juga bisa dipindah. Nah, di sini. Kemudian saya akan menaruh satu lagi label di sebelah kiri. Nah, nanti di sini saya tuliskan label B. Seperti ini. Nanti warnanya juga bisa diubah. Teksnya juga masih bisa diubah. Jadi jangan khawatir, selama ada di editor mode ini, Bapak dan Ibu masih dapat mengubah tulisan-tulisan yang Bapak Ibu buat. Seperti ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke image, ke gambar. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Bapak dan Ibu dapat memasukkan gambar yang sudah di-save yang ada di galeri HP, atau bisa langsung meng-capture, memoto dari kamera HP. Atau bisa copy-paste link dari internet juga bisa. Nah, ini sudah saya foto, ini contohnya tadi. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kemudian fitur selanjutnya adalah video. Nah, ini karena kita mengambil videonya dari YouTube, maka kita akan membuka YouTube. Oke. Contohnya kita memilih video ini ya. Nah, kemudian ini mungkin saya play lagi. Nah, ini ada tombol share. Nah, di tombol share ini Bapak dan Ibu nanti ketika di tab akan muncul copy link. Nah, nanti di tab aja copy link, nanti otomatis dia mengcopy URL-nya. Nah, oke, kita balik lagi ke Assembler. Tadi saya pindah ke aplikasi YouTube. Nah, nanti ketika sudah masuk lagi ke Assembler, kita ketuk lagi si videonya. Kemudian nanti akan muncul menu di bawahnya. Mungkin saya back lagi. Seperti ini. Nah, nanti video URL-nya tinggal di-paste. Nanti akan muncul videonya. Ada pilihan untuk loop. Juga. Nah, ini videonya juga bisa saya reposition. Saya pindahkan. Nah, ini saya taruh di belakangnya jantungnya. Seperti ini. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah 3D text. 3D text ini membantu Bapak dan Ibu untuk membuat judul atau kata dalam bentuk 3 dimensi. Seperti ini. Ini yang sudah saya ketik, Human Heart. Oke, bisa saya perbesar, bisa saya perkecil.
bisa saya pindah juga posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode augmented reality. Nah, ini ceritanya saya masukkan di dunia nyata. Saya taruh di meja. Nanti videonya akan otomatis play. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. Ya, seperti ini. In fact, your heart pumps Nanti about 5 anotasinya quarts of- pun ketika di tab bisa muncul labelnya. Oke. Karena sudah karena saya anggap project ini sudah selesai. Sorry sebentar. Ya, karena saya anggap project ini sudah selesai, saya akan tap publish. Kemudian saya akan masukkan di sini deskripsi. Kemudian saya juga dapat memilih kategori. Ini masuknya ke biologi. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kami juga akan menambahkan kategori-kategori lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan, misalnya, pengen ada mata pelajaran ini bahasa Indonesia atau PPKN, boleh mungkin dituliskan saja di kolom komentar. Nanti saya akan catat semua masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian ini saya juga bisa pilih kelas. Nah, ini kelas ini tuh adalah kelas yang sudah kita buat tadi, biology class. Nanti akan otomatis muncul di pilihan yang tadi kita sudah pilih ini. Ketika kita tap, nanti dia otomatis masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Jadi ketika Bapak mungkin ini juga bisa jadi ketika setelah bikin project atau kita sebutnya sebagai bikin pelajaran, nanti itu bisa langsung dinikmati oleh murid-murid Bapak dan Ibu. Publish. Nah, ini kita upload. Untuk Assembler Edu sendiri, untuk sekarang kami menggunakan cloud server. Jadi semua project yang Bapak dan Ibu kerjakan itu akan di-save nanti masuk ke cloud server kami. Makanya aplikasi Assembler ini harus online. Kemudian ada pilihannya download marker. Ini kita akan buka download marker. Nah, QR marker ini adalah scannable image, gambar yang dapat di-scan menggunakan aplikasi Assembler ataupun Assembler Edu. Jadi project yang tadi Bapak dan Ibu buat, apapun yang Bapak dan Ibu buat, nanti ada ketika sudah dipublish, nanti Bapak dan Ibu dapat mendownload QR marker tersebut. Nah, QR marker ini dapat Bapak Ibu gunakan dengan berbagai cara. Jadi kita juga bisa misalnya marker ini nanti di save langsung ke device HP, kemudian nanti dikirim ke murid-murid atau dikirim ke guru untuk melihat pelajaran yang sudah Bapak dan Ibu buat. Misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat satu pelajaran yang dalam Assembler Edu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memperlihatkan ini ke murid-murid yang ada di kelas Bapak, dan ini loh saya sudah buat presentasi dalam bentuk 3D augmented reality. Nanti tinggal di-scan saja dengan HP, nanti semuanya sudah bisa di-play, ada videonya, ada labelnya, segala macam. Jadi semua pesan yang Bapak Ibu guru ingin sampaikan itu nanti bisa semua dikumpulkan dalam satu project. Begitu. Bukan hanya itu saja, tapi Bapak juga bisa print QR markernya, entah itu untuk quiz, untuk
ujian, untuk PR, misalnya nanti ada di dalam lembar ujian atau lembar tugas, misalnya. Scan QR marker ini dan tolong misalnya seperti yang jantung tadi, sebutkan nomor 1 itu bagian apa, nomor 2 ini bagian apa dari jantung, nomor 3 apa gitu. Terserah itu masih banyak cara banyak sekali cara untuk menggunakan Assembler Edu. Mungkin nanti saya kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa saya bantu jawab di kolom komentar. Kemudian QR marker ini dapat di-scan menggunakan Assembler aplikasi Assembler. QR marker ini akan saya save ke device. Kemudian saya akan masuk ke ini. Nah ini project yang sudah dibuat. Ini tadi QR marker yang saya coba download ke HP saya. Ini saya menggunakan HP lain. Kebetulan ini untuk memperlihatkan saja tadi project yang sudah saya buat. Nah ini ketika di-scan nanti muncul project yang tadi kita buat. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Seperti ini. Ini dapat di-print, di kertas, di kaos, di bahan apapun selama gambarnya masih jelas. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. Mungkin Bapak dan Ibu sudah kebayang ya. Wah, kayaknya bisa bikin pelajaran tentang ini nih, mungkin bisa pakai Assembler. Oke, kemudian kita balik lagi ke kelas. Kita pencet kelas, biologi kelas. Nah ini dia. Ini tadi pelajaran yang sudah dibuat, yang kita sudah buat tadi. Itu nanti langsung otomatis masuk ke kelas. Kalau diketuk si pelajaran ini nanti murid-murid atau guru lainnya bisa komentar, bisa like, jadi ada interaksinya di dalam mata pelajaran itu. Mungkin nanti ada murid yang ingin bertanya, Bu, ini kenapa begini, Bu, kok ini begini atau dan lain-lainnya. Saya rasa cukup seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin bisa Hasbi tambahkan. Sekarang saya balik lagi ke Hasbi. Oke, terima kasih Anita atas penjelasannya ya. Jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai Assembler Edu gitu ya. Jadi proses pembuatan augmented reality ini jadi sangat simpel. Yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan karena memang proses pembuatannya sangat sulit gitu ya, karena melibatkan 3D, membuat 3D animasi, lalu membuat interaksi, terus membuat untuk mendistribusikannya ke iOS, ke Android, dan itu memang proses yang sangat panjang. Nah, dengan Assembler ini sesimpel drag and drop, tadi yang udah dilihatin sama Bu Anita, itu kita semua bisa bikin konten augmented reality semudah semudah tap-tap aja gitu ya istilahnya. Jadi tadi yang didemokan itu kan versi mobile ya, versi yang running di iOS atau di Android, di Apple atau di Android device. Nah, kita ada satu lagi juga namanya Assembler Studio. Nah, Assembler Studio itu mungkin boleh di-share lagi, Ibu, biar saya bisa share ininya. Sebentar. Ya. Bentar ya, bentar. Oke. Bentar. Ya. Silakan Bapak. Silakan. Ya, sebentar. Nah, jadi Assembler Studio ini adalah
assembler yang versi desktop gitu ya, versi untuk di komputer, di laptop, di Mac PC. Jadi Bapak Ibu bisa download langsung dari websitenya assembler.com/studio, atau coba di-install aja di websitenya. Itu Bapak Ibu bisa pakai semua fitur yang tadi sudah didemokan sama Bu Anita gitu. Nah, cuman plusnya adalah di Assembler Studio ini Bapak Ibu bisa ngupload konten 3D sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh model beruang, misalnya beruang nggak ada nih di Assembler. Nah, Bapak Ibu bisa ke website Google Poly namanya, atau Sketchfab, atau Marketplace 3D gitu ya. Bapak Ibu bisa download di manapun, terus nanti bisa diimport ke sini model itu. Saya butuh model beruang atau saya model bebek gitu ya, terus dimasukin ke sini, terus nanti si model itu bisa dianimasikan di sini, bisa dimasukin gitu, terus bisa dimasukin kayak teksnya, anotasi, gambar, video. Nah, kebetulan kita akan rilis versi yang terbaru di minggu depan. Nah, itu versi yang terbaru itu memungkinkan Bapak Ibu untuk buat full presentasi berbentuk AR dan 3D. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa kayak kalau kita presentasi kan ada halaman-halaman gitu ya, kayak di PowerPoint gitu. Jadi bisa diklik halaman 2, halaman 3, halaman 4, isinya itu beda-beda gitu, dan Bapak Ibu bisa konfigur si tiap halamannya itu fleksibel mungkin. Gitu. Jadi itu. Nah, lalu mungkin itu yang versi desktop ya gitu ya. Bapak Ibu silahkan kalau mau coba tinggal di download aplikasinya free. Nah, ini informasi lengkap tentang Assembler itu ada di website ini, edu.assemblerworld.com. Jadi di situ kita taruh semua informasinya tentang aplikasinya gitu ya. Ada tutorial juga, ada kelas resources yang Bapak Ibu bisa download modul gratis. Bisa ada tutorial video juga, bisa diikuti step by step-nya. Terus kita juga kebetulan punya program sertifikasi, kita sebut Assembler Certified Educator. Jadi Assembler Certified Educator ini adalah pengajar-pengajar yang mengimplementasikan teknologi augmented reality di kelasnya gitu, di sekolahnya. Nah, so far yang sudah certified itu ada di beberapa negara, dari Mesir, dari Malaysia, dari Palestina, South Africa, Spain, Thailand, US, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari Indonesia juga sudah banyak gitu yang apply dan mencoba untuk menerapkan teknologi ini di kelasnya. Dan memang berdasarkan dari testimoni mereka sangat senang sekali gitu, dan menurut mereka juga sangat senang sekali dengan media pembelajaran seperti ini gitu, karena melibatkan dua arah gitu, murid dan gurunya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sekalian tertarik untuk mempelajari Assembler lebih lanjut, silakan ke websitenya. Di situ ada resource-nya yang tadi. Terus kalau misalnya tertarik menjadi certified, itu bisa diikuti aja prosedurnya. Ini simple banget kok. Tinggal ngisi biodata, terus ada sedikit soal, cuma 5 soal. Nanti dari situ kita akan klasifikasi jadi menjadi eligible untuk dapat sertifikatnya atau enggak. Tapi ini soalnya gampang banget, bisa dijawab dengan baik. Lalu nanti kita bisa kasih benefit banyak sih ke Bapak Ibu gitu ya, kalau misalnya join Assembler Certified Educator ini gitu. Nanti bisa dapat sertifikat, terus nanti juga kita bisa kasih materi-materi baru, kita bisa kasih konten-konten eksklusif, kita bisa kasih bisa ini juga gitu, bisa ngobrol langsung gitu dengan tim developer, misalnya untuk suggest, saya pengen konten ini itu bisa lebih ini gitu, bisa lebih dekat lah kita gitu, karena Bapak Ibu adalah partner kita aplikasi Assembler Edu ini gitu. Silakan Bapak Ibu kalau mau di explore websitenya itu edu.assemblerworld.com.
Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Silakan dilanjutkan. ya. Saya mau share lagi, cuman buttonnya nggak bisa. Nggak bisa pindah lagi? Enggak, ini masih di Bapak kok presenternya. Masih ya? Iya. Bentar. Pak Hasbi, habis ini kita tanya jawab karena banyak yang bertanya. Ya. Ini melalui live streaming juga banyak yang bertanya. Oke, boleh. Nah, itu halaman terakhir di presentasi saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi Q&A. Sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wiwi, Bu Lani. Kita masuk sesi tanya jawab. Mau yang di chat atau yang di raise hand dulu silakan. Oke. Mangga Tani. Oke. Ini Baik, Teh. Ini ada yang Neng, suaranya putus-putus silakan. yang di chat dulu aja ya. Yang di live streaming aja dulu itu ada Pak Andres. Pak Andres bertanya. Pak Hasbi, Pak Andres nonton di live streaming. Silakan. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya baik Pak Hasbi, ini mungkin dari sesama masternya di digital. Oke. Ini ada Pak Andes Rizky, izin bertanya Bu, Kang Hasbi, Teh Anita, apakah assembler bisa digunakan tanpa marker? Kalau enggak, apakah ada spesifikasi handphone khusus supaya bisa support ke assembler ini? Ya. Begitu. Terima kasih, semangat. Oke, terima kasih. Untuk assembler itu bisa dua cara memunculkan augmented reality-nya ya. Jadi yang pertama itu menggunakan marker. Jadi marker itu gambar gitu, gambar tadi yang Anita tadi mau lihat. Ada QR-nya atau bahkan gambar biasa yang nggak ada QR-nya. Itu bisa di-scan terus langsung dia muncul. Nah, cara yang kedua itu bisa juga dengan cara markerless. Jadi markerless itu tanpa marker ya. Ini coba saya liatin satu video yang contoh yang tanpa marker. Nah, ini augmented reality edukasi, cuman berbentuk storytelling, ya, berbentuk cerita. Nah, ini AR-nya ini ukurannya besar, ukurannya seukuran ruang. Jadi kita bisa kayak jalan-jalan dari ya bisa mengeksplor dari berbagai sisi. Terus kita bisa immersive itu masuk ke dalam si ceritanya, masuk ke dalam si konteks subjeknya dengan cara interaktif. Gitu. Jadi ini cara yang munculin AR tanpa gambar, tanpa marker. Jadi tinggal menggunakan handphone. Nah, untuk spesifikasi itu kalau di Apple itu untuk menggunakan fitur markerless ya, kita bilangnya kalau misalnya AR tanpa gambar itu namanya markerless. Jadi kalau yang nggak markerless ini iPhone 5 SE ke atas itu udah support teknologi markerless ini. Gitu. Untuk Android sebenarnya beragam. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu secara spesifik gitu ya, apa device-nya apa aja. Cuma nanti mungkin saya bisa kasih link di kolom chat tentang device Android yang support terhadap teknologi markerless ini. Banyak kok, ini saya drop di ini ya kolom komentar linknya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengecek sendiri kira-kira HP Bapak Ibu support atau tidak gitu di Suaranya menghilang, Pak. Ya, ini saya nggak bisa nggak bisa send chat. Send apa, Pak Hasbi? Ya, saya mau ngirim link untuk ngecek si HP Bapak Ibu kalau Android support atau enggak. Di chat kirimkan ke all partisipan. Ya, tombol send-nya mati, Bu.
Tombol share-nya enggak ah. Enggak diapa-apain. Atau kirim ke Pak Cece, nanti Pak Cece yang kirim ke chat, nggak apa-apa, nanti terus kirim ke saya supaya di link YouTube juga bisa saya kirim. Oke. Pak Cece jangan lupa kirim ke saya. Oke, kirim via WhatsApp saya aja, Bu. Enggak. Siap. Udah saya kirim ya. Nah, itu list HP Android atau tablet Android yang support teknologi markerless. Tapi kalau untuk yang marker, yang pakai gambar itu saya nggak bisa bilang 100% sih. Harusnya 99% HP smartphone Android-nya itu support sih untuk scan ya. Untuk scan gambar. Di YouTube nanya webnya nggak kelihatan burem, bisa ditampilin lagi nggak? Oh, oke. Alamat webnya burem. Alamat webnya ya, saya ketikin ke Pak Cece ya. Nanti Pak Cece kirim ke ini ya, semua ya. Iya. Pak Cece kirim ke saya juga ya. Sok lah. Lewat Teh Umi boleh. Pak Hasbi kenalkan sama Teh Umi. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Ya, saya nunggu kiriman aja. Pak Cece lewat WA, ayo kirimin. Silakan pertanyaan yang lain, Neng, atau Bu Wiwi. Oke, Teh Wiwi mangga. Oh, ini ada pertanyaan di live streaming. Apakah aplikasi ini berbayar? Lalu apakah bisa untuk pelajaran fisika, kimia, biologi, IPS? Silakan Pak Hasbi, Bu Anita. Ya, jadi aplikasi ini kita bilangnya freemium. Jadi si function-function yang tadi didomain sama Ani bayarnya, cuman nggak mahal, bisa dibilang mungkin sekitar Rp14.000 per bulan per anak gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen pengen ngedaftarin punya 10 lisensi gitu, itu tinggal dikaliin aja 14.000 dikali 10, 140.000 itu per bulan. Jadi kalau setahunnya mungkin ya di sekitaran 1 jutaan setahun gitu. Jadi dan itu tidak memaksa. Jadi kalau misalnya memang cukup gitu ya fitur gratisnya, silahkan dipergunakan dengan baik karena fitur buildernya itu bisa digunakan. Namun kalau misalnya ingin lebih, pengen bisa ngupload custom 3D model, pengen bisa ngupload banyak marker gambar gitu ya. Misalnya gambar logo sekolah logo sekolahnya bisa di scan muncul. Nah itu memang masuknya ke fitur yang premiumnya gitu. Gitu Bu. Oke, sudah Bu Mi. Saya kasih pertanyaan yang dari chat ya. Ini yang adanya. Iya. Ini ada pertanyaan. Yang chat dulu, yang chat. Oh, yang chat mangga. Yang dari chat ini beberapa pertanyaan saya terjawab tadi saat paparan sepertinya. Tapi ada satu dari Ibu Herida Saufa, SMA 1 Pariaman, Pak Hasbi. Dia bertanya apakah sensor ini bisa mengubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi dalam membuat gambar desain interior dan eksterior bangunan. Kemudian ada dari Pak Abdul Rahman minta diulang lagi cara penggunaannya. Mungkin nanti ada di tutorial ya Pak yang bisa dipelajari. Silakan Pak untuk Herida Saufa. Halo. Ya. Ya. Oke, saya coba jawab ya. Untuk di pertanyaan, mungkin Ibu lagi biar nggak ini echo. Ya, oke. Jadi untuk mengkonvert secara otomatis itu tidak bisa. Jadi misalnya dari gambar terus tiba-tiba jadi 3D itu nggak bisa, nggak kayak gitu ya. Jadi caranya dari gambar ini tetap kita harus punya 3D-nya. Jadi 3D-nya itu bisa didapat
ya tadi misalnya download dari website mana, atau misalnya kalau Bapak Ibu familiar dengan software 3D kayak SketchUp, 3ds Max, Maya gitu, itu Bapak Ibu bisa ekspor 3D model buatan Bapak Ibu dan masukin ke Assembler lewat Assembler Studio yang tadi saya demoin ya, yang desktop. Nah itu baru nanti si gambar itu didaftarin, di-upload gitu lewat Assembler Studio. Nanti gambar itu di atasnya baru ditaruh 3D model yang tadi Bapak Ibu buat. Jadi nggak bisa kayak langsung otomatis jadi 3D, itu nggak bisa sih. Karena memang prosesnya nggak se-advance itu, maksudnya nggak dari gambar tiba-tiba 3D, 3D-nya tetap harus dibuat, entah itu download dari website atau bikin sendiri gitu. Baru nanti di AR-nya lewat assembler. Itu. Oke, terima kasih Pak Hasbi, Bu Elida. Demikiannya jawabannya. Untuk selanjutnya, maka Teh Neng Lani, barangkali ada yang mau bertanya langsung. Halo? Ya, silakan siapa? Ibu Sis ya, ini yang saya nyalain. Silakan, Bu Sis, halo. Oh, Bu Sis. Halo. Halo. Belum ada suaranya. Saya pindah ke Hamsah. Halo. Halo. Enggak juga, Teh. Di chat aja ada pertanyaan banyak kayaknya. Q&A banyak banget, Bu. Iya, silakan Bu Wiwi. Jangan dari Bentar. chat. Oke. Oke, Teh, kalau oh iya. Sebentar. Oke, yang di chat aja yuk, Teh Wi. Ya. Oke, ini Pak Eka Yuda Ardianto bertanya, apa sih manfaatnya program sertifikasinya untuk guru, Pak Hasbi? Untuk guru. Gimana Pak? Oke, jadi Assembler Certified Educator ini bisa dibilang kayak ambasador gitu ya, kayak ambasadornya Assembler Edu. Jadi manfaatnya pasti kita bakalan support Bapak Ibu, kita kasih akun premium, kita kasih akses ke eksklusif konten, terus kita kasih pasti Bapak Ibu jadi orang yang terdepan lah tentang developmentnya Assembler ini, dan Bapak Ibu bisa dapat misalnya pengen ada materi matematika yang ini gitu misalnya, atau pengen ada materi fisika yang ini, itu kita bisa saling kasih masukan gitu sih ya. Misalnya bapak ibu bisa kayak memverifikasi bahwa oh ini yang benar tuh yang kayak gini gitu. Terus kita juga ada insentif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jadi Assembler Certified Educators ini, dan misalnya Bapak Ibu subscribe gitu ke Assembler Edu, Bapak Ibu bisa ya ada diskon gitu untuk sekolahnya. Dan ya itu. Terus tadi ya ada misalnya materi-materi eksklusif itu dibuka gitu. Dibuka semuanya yang eksklusif dibuka untuk yang sertifikasi. Terus kita juga sering ini nanti diskusi juga sama guru-guru di seluruh dunia, sharing lesson plan, kayak gimana metode-metode interaktif atau metode-metode menarik gitu ya menggunakan teknologi augmented reality ini di kelas, kita menggunakan Assembler ini di kelas. Jadi dengan bergabung ke komunitas Educators Assembler itu bisa lebih luas gitu wawasannya, bisa saling ngasih masukan terhadap subjek yang Bapak Ibu jalani, dan bisa saling bertukar pikiran dengan guru lain di belahan dunia lain mungkin bahkan gitu ya. Itu Bu. Luar biasa, banyak sekali ya Pak ya ternyata manfaatnya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi Yang amal. guru untuk bisa gabung, mau belajar terus intinya. Ini Pak, satu lagi dari Ibu Maria Ulfa dari Aceh nih Pak. Ini untuk yang di sekolahnya misalkan yang punya HP-nya gurunya aja nih, siswanya nggak punya. Apakah ini hanya bisa dilakukan jadi gurunya aja yang sistem presentasi gitu Pak? Silakan. Bisa Bu.
Jadi tadi saya ada di satu slide gitu ya ngeliatin ada sekolah di US memang waktu itu keadaannya dia nggak boleh bawa gadget gitu. Nah itu si gurunya presentasinya pakai handphonenya gurunya aja. Jadi di mirror tadi konekin disambungkan ke proyektor laptopnya ke proyektor. Itu nanti siswanya yang menyimak di kelas. Nah bapak ibu yang di depan kelas itu mendemonstrasikan atau menjelaskan menggunakan handphonenya. Gitu. Jadi bisa juga seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak. Ya, satu lagi nih dari Pak Abdurrahman. Ya, maaf satu lagi. Ini ini katanya sudah di-download. Mau diulang lagi caranya, Pak? Gimana nih? Atau nanti silakan membuka tutorialnya aja. Maka silakan. Mungkin Bapak bisa ke website tadi yang saya share, edu.assemblerworld.com. Di situ ada video tutorialnya, Pak. Jadi bisa diikuti. Mungkin bisa lebih enak juga saya lewat komputer sendiri gitu. Karena kalau di sini pasti nge-lag ya. Mungkin tadi agak kurang maksimal, tapi ya Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya di websitenya edu.assemblerworld.com. Di situ ada playlistnya juga. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hasbi. Telani, Mangga, Bu Umi, dari yang lain barangkali di chat sudah nampaknya. Oke, Tehwi, ini di Q&A banyak sekali berderet ini pertanyaannya. Mungkin saya rangkum yang mirip pertanyaannya. Baik, yang pertama itu tadi udah agak disinggung yang sertifikasi. Tapi apakah itu berbayar atau tidak sertifikasinya? Ini pertanyaan tambahannya. Sertifikasinya tidak berbayar, Bu. Sertifikasinya free. Jadi Bapak tinggal daftar aja itu ke tadi ya, ke websitenya kita edu.assemblerworld.com. Di situ ada menu partnership, ada menu itu kalau certified educator, itu tinggal diisi aja formnya, terus jawab 5 pertanyaan seputar assembler. Udah gitu nanti ada tas-tasnya gitu lah, tapi tasnya pun tidak menuntut, maksudnya tidak karena kita mengerti bahwa Bapak Ibu pasti sibuk sekali gitu ya di kelas, jadi kita nggak pengen memberatkan. Jadi Bapak Ibu bisa mensubmit tas-tasnya itu se-fleksibel mungkin, misalnya kapan sempatnya saja gitu. Nah nanti di situ ada penilaian, dan penilaiannya itu dijadikan pertimbangan untuk Bapak Ibu nanti naik level. Jadi di Assembler Certified Educator ini ada 9 level, Bu. Jadi ada 9 level, dari level 1 sampai level 9. Nah, so far yang baru, yang udah sekarang daftar itu ada 300-an, Bu. 300 guru di seluruh dunia ya, yang udah meng-apply di Assembler Certified Educator ini. Dan yang paling tinggi levelnya itu baru di level 4 sekarang. Jadi, nah itu nggak sulit kok tas-tasnya, dan harusnya fun, karena emang sejalan sama kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi silakan dicari tahu ilmunya lebih lanjut, ada di website yang tadi yang saya share ya, di edu.assemblerworld.com. Mungkin saya ketik. Ini mau bertanya. Ya. Ini banyak sekali yang chat ya. Katanya ada WhatsApp nggak, atau misalnya ada nomor WA atau apa yang bisa di-share selain dari web. Dikarenakan peserta itu pengen ada workshop, sementara kami ya dari IGI itu sedang 3 minggu ini tuh full kegiatan ya, mempersiapkan semester baru. Nah, kiranya kalau ada waktu mau kapan nih kira-kira? Mau di IGI atau mau langsung via assembler membuka kelas WA gitu? Silahkan dijawab. Ya sebenarnya kita boleh. Ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya memang kita sebelum pandemi ya, sebelum corona itu kita memang sering diundang ke sekolah-sekolah waktu itu, walaupun di sekitar Jawa Barat aja. Jadi sekolah-sekolah yang tertarik gitu pengen mengimplementasikan teknologi ini di sekolahnya, mereka ngundang kita dan kita melakukan pelatihan langsung gitu di sekolah. Cuman sejak pandemi ini kita formatnya berubah, jadi via Zoom gitu. Jadi kita adakan workshop kayak gini gitu, terus nanti si formatnya via Zoom seperti ini, kita guide
dari awal gitu ya sampai bisa buat konten 3D dan AR sampai bisa ya diimplementasikan di kelas. Jadi itu terbuka. Mungkin Bapak Ibu bisa mungkin Pak Cece bisa bantu apa ya, nggak tahu takutnya merepotkan atau gimana, tapi kalau misalnya ada dari pihak IGI bisa mengumpulkan email atau mungkin nomor WA-nya Bapak Ibu yang tertarik untuk latihannya, mungkin bisa dikumpulkan di Pak Cece, nanti kita bisa koordinasi setelahnya kali ya. Untuk kita bisa adakan pelatihannya gitu. Karena mungkin ya saya tadi lihat juga banyak di chat yang memang pengen ada pelatihan ini ya, pelatihan intensifnya gitu ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Data dari kami nanti kami kirimkan laporan rekaman dan lain-lain kepada assembler sebagai bukti laporan kegiatan. Beserta juga nanti nomor dari WA para Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya nanti siap, nanti kami akan share juga kepada grup yang lain, Pak. Mungkin ada yang tidak bergabung pada hari ini, itu bisa diinfokan sehingga nanti Bapak mekanisme seperti apa, apakah mau membuat grup WA baru atau mau IG lagi, ya kami persilahkan seperti itu. Terima kasih Pak, lanjut. Ya, ini ada yang bertanya nih Pak Hasbi. Aplikasi bisa diintegrasikan ke LMS lain nggak Pak? Misalkan Betul. Classroom atau ke yang lain, gimana Pak? Ya, untuk sekarang memang belum ada integrasi ke Google Classroom. Tapi di Assembler itu materi-materi yang ada di Assembler Edu atau di topik yang tadi, terus sama kalau misalnya Bapak Ibu bikin konten sendiri gitu ya, itu Bapak Ibu bisa share linknya ke LMS yang lain. Jadi misalnya di paste linknya ke Google Classroom atau ke Edmodo atau ke Forum atau ke Google atau kemanapun itu, nanti siswa bisa ngeklik link itu dan bisa ngelihat si konten yang Bapak Ibu udah buat lewat Assembler gitu. Konektivitasnya masih sebatas link saja gitu ya, link folderan dari Assembler untuk nanti bisa di paste ke Google Classroom atau ke Edmodo atau ya lain gitu sih Bu. Kang Hasbi, ada lagi Tewi. Ya. Ini pertanyaan saya ya. Tadi kan ada kelas-kelas ya di Assembler itu. Nah di kelas tersebut bisa ya langsung kita seperti LMS, ada kuis dan sebagainya. Usaha integrasi maksudnya di Assembler sendiri tidak ada gitu? Gimana maksudnya Bu? Sorry. Maksud saya gini, apakah ini sekalian pertanyaan dari Bapak Ibu juga, apakah Assembler ini bisa digunakan untuk e-learning? Karena tadi Bu Anita menjelaskan bahwa di sana ada kelas-kelas juga yang kita bisa input para siswa. Kemudian selain kita paparan materi di situ dengan yang tadi ada objek 3D dan sebagainya, apakah kita juga bisa gunakan Assembler ini layaknya seperti LMS seperti itu, jadi tidak integrasi ke yang lain? Ya, jadi memang yang di Assembler kan ada fitur kelas ya, jadi kita bisa mengundang murid kita masuk ke kelas virtual itu, terus kita bisa share materi yang kita buat atau kita bisa share materi yang ada di Assembler yang udah ada gitu. Nah, memang fitur-fitur yang nanti bakalan ada di Assembler itu termasuk kuis Bu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin kuis interaktif di Assembler juga, dan anggota-anggota kelas yang Ibu udah organize itu bisa ngejawab si kuisnya di dalam Assembler juga. Nah, cuman memang pengembangannya masih berlanjut, jadi belum ada fitur kuis. Cuman memang ke depannya mengarah ke seperti itu, Bu. Oke. Karena ini sedang WFH ya, ini ada lagi pertanyaan di Q&A. Apakah ini harus menggunakan proyektor untuk bisa memperlihatkan yang augmentednya ditambahkan ke realitinya, ke dunia nyatanya? Tidak harus. Jadi nggak harus pakai proyektor. Proyektor itu dipakai
hanya jika Bapak Ibu pengen mirror display HP Ibu ke proyektor atau ke layar besar. Cuman kalau untuk memunculkan AR-nya itu enggak, cukup handphone atau cukup tablet saja gitu. AR bisa kebuat. Alhamdulillah. Udah habis ini di Q&A. Ini sepertinya menarik sekali ya, tapi saya belum kebayang bagaimana mempraktekannya, Kang. Yeah. Mohon doanya supaya bisa belajar terus. Ini ada Yeah. usulan dari teman-teman nih, katanya untuk MAPA PKN, PAI, sejarah, IPS, kontennya kan dilengkapi mungkin ke depannya. Ya, betul. Kalau konten kita bakalan selalu tambahin. Jadi buat sekarang memang baru ada 40 materi saja. Tapi sebenarnya assembler itu kapabilitasnya itu bukan cuman konten yang sudah tersedia, tapi juga tools editornya. Jadi editornya itu Bapak Ibu bisa buat sendiri kontennya. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak menemukan konten yang diinginkan di topik gitu ya, di menu topik itu Bapak Ibu bisa buat sendiri. Jenisnya kan nggak harus 3D, bisa bentuknya video atau teks atau anotasi atau gambar gitu. Itu bisa buat sendiri, dan buat sendirinya pun prosesnya nggak sulit seperti yang tadi sudah didemokan dengan oleh Bu Anita ya. Tapi kita bakalan tambah ya materinya. So. Mudah-mudahan bisa, harus bisa. Ada lagi Bu Lani, Bu Umi dari itu dari live streaming. Ya. Yang raise hand dulu. Yang raise hand Bangga. Safrizal Hajar, silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mengenai tadi Pak atau Bu Umi. Tadi kan ada link yang sudah di share untuk mendownload, sudah saya download. Lalu terakhir ada dashboard akun assembler yang diisikan di sana ada tertulis email nama pengguna. Itu langsung diisikan apa ya? Mungkin itu Bu. Silakan Pak Hasbi. Ya, kalau setelah download itu kan Bapak Ibu diminta untuk sign up ya, untuk register. Jadi Bapak Ibu bisa register menggunakan email atau menggunakan Facebook. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya Facebook, tinggal diklik aja untuk sign up. Atau kalau email, ya tinggal dimasukin aja emailnya, namanya, terus udah passwordnya apa. Nah, memang dibutuhkan untuk registrasi karena Bapak Ibu kan harus menyimpan apa yang Bapak Ibu udah buat. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu udah buat itu harus disimpan di akun Bapak Ibu masing-masing gitu. Makanya dibutuhkan email untuk bisa mensinkronkan semua konten ke email tersebut gitu. Jadi misalnya Bapak bikinnya di HP, misalnya Bapak punya 2 device nih, ada HP ada tablet gitu ya. Jadi Bapak bikinnya bisa di HP gitu, terus nanti bisa dibuka lagi di tablet. Nah, cukup dengan login menggunakan email yang sama gitu. Oke, dilanjut. Ada lagi? Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Elvitra dari Unimed, Pak. Saya tertarik dengan AR, kemudian intinya apakah bisa memanfaatkan AR ini pada materi misal limit atau diferensia, tidak hanya materi bangun ruang. Gimana Kang Hasbi? Ya, jadi basically sebenarnya materi yang bisa dimunculkan bisa apapun gitu kan, bisa apa saja. Jadi tinggal kita gimana cara memvisualisasikannya gitu kan. Jadi, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya satu topik yang memang kalau misalnya di kelas nih susah nih ngejelasinnya, atau murid-murid agak bingung kalau misalnya melihat dari gambar atau dari video, mungkin Bapak Ibu bisa disampaikan materi itu. Nanti kita coba pelajari dan kita coba untuk interpretasikan dalam bentuk visual gitu ya, bentuk 3D dan AR.
Oke, terima kasih. Ada yang lain, Bu Umi? Ada lagi? Sebentar. Yang lain barangkali? Iya, sebentar. Tadi udah ya, Pak, itu udah ya. Sudah? Sekarang saya mau ke Helida. Halo. Halo. Halo, iya. Ya, silakan. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk berbicara di Europe ini. Ada yang menjadi saya, kalau saya di jurusan dokter, kira-kira apakah aplikasi ini membantu dalam saya di dalam lebih mendalami daripada kecap masuk ke dalam aplikasi ini. Untuk saya rasa ini salah satu aplikasi yang sangat menarik dan menambah lagi semangat buat saya belajar gambar 3D. Saya rasakan kalau saya mendapatkan aplikasi ini sangat milik saya gitu. Terima kasih. Silakan Pak Hasbi, Bu Anita. Boleh diceritakan ke soalnya suaranya agak mendem di saya, agak kurang terdengar jelas. Mungkin Ibu bisa. Saya juga kurang dengar sih. Bu Helida diulang, Bu. Iya, Mbak. Tenggelam suaranya. Ini kalau saya ikutkan ke dalam bidang studi saya gambar bangunan, jadi sinkron sangat sekali gitu. Jadi kalau saya ikut bekerja di dalam AutoCAD, kemudian SketchUp, jadi nanti kalau saya ingin memasukkannya lagi ke dalam Gambler ini, tak mendukung. Jadi ingin saya ajak dalam, jadi bisa melihat apa grup ini, saya bisa dapat ini yang lebih banyak lagi. Itu. Di chat aja deh, Teh Umi. Di chat aja ditulis. Pindah ke yang lain dulu sambil menunggu, Bu Umi. Iya, silakan. Bu, di chat aja ya, Bu. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Ibu ditulis ya pertanyaannya, Bu. Oke, sekarang Muh Sulaiman. Silakan. Halo, Pak Mu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ada beberapa yang itu. Halo? Silakan, Bapak, suaranya nggak kedengeran. Kayak lagi di luar ya? Halo? Iya, Pak, silakan. Tadi saya tuh kurang ngerti tutorial itu ada di mana? Yang tutorial, karena tadi waktu menghadap tuh los gitu ya. Saya mengerti yang mana. Saya minta dari langkah apa saja untuk membuka itu. Waduh, suaranya nggak kedengeran ya? Itu saya chat aja ya, Bu. Iya, di chat aja ya. Oke, siap. Ya, makasih. Silakan yang di chat, Bu Wiwi, Bu Lani. Suaranya nggak pada kedengeran. Yang di chat udah Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang di live streaming nih. Dulu saya pikir AR itu hanya bisa dipakai atau digunakan dengan menggunakan kacamata AR. Ternyata ada objek AR yang bisa juga digunakan tanpa kacamata. Begitu ya, Pak Hasbi? Betul, Bu. Jadi, Jawabannya betul. ya, jadi gini, AR itu kan digital object yang kita bawa ke dunia nyata gitu ya, secara 3 dimensi. Nah, memang dulu sejarahnya memang AR itu dilihatnya pakai itu kacamata yang tadi saya lihatin ya, yang masih besar gitu kan, dan itu dipakainya di perusahaan-perusahaan engineering. Nah, karena sekarang handphone ini semakin powerful, semakin performance-nya semakin bagus, internet makin cepat, terus prosesornya makin kencang, itu akhirnya augmented reality bisa diterapkan di HP gitu.
Nah, nanti di masa depan, mungkin 5 tahun lagi ya, itu mungkin akan ada, bukan mungkin sih, sekarang tuh Apple, Google, Facebook, Microsoft, mereka itu lagi buat device next generationsnya lah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar HoloLens, jadi HoloLens itu kayak kacamata melihat augmented reality. Nah, bentuknya sekarang masih besar dan penggunaannya pun masih di enterprise gitu ya, di perusahaan engineering besar gitu. Nah, cuma nanti mungkin 5 tahun lagi atau bahkan lebih cepat akan ada satu device baru. Baik, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Yang kacamata gitu. Jadi nanti kita bisa konten augmented reality-nya di depan kita tanpa handphone lagi. Baik. Jadi nanti ya. Ini ada pertanyaan Pak yang terkait dengan lisensi nih dari Pak Surya. 14.000 itu per lisensi maksudnya per akun gitu? Ya, jadi untuk akun premiumnya itu ya 14.000 per akun. Jadi kalau misalnya butuh 10 akun, 10 license, ya jadi 10 akun tuh untuk misalnya untuk 10 guru gitu ya, atau 10 murid, atau berapa, itu tinggal dikalikan saja. Dan untuk edukasi biasanya subscription-nya itu per tahun, Bu. Jadi misalnya mau melicense 10 license, 14.000 kali 10, itu 140.000 sebulannya. Untuk 10. Tapi kali setahun gitu ya? Tapi kali setahun ya, untuk yang akun premium ya? Betul, ya. Kali setahun. Jadi Bapak Ibu kalau mau akun premium murah cuma 14.000 per satu akun, tapi dikali dengan 12 bulan. Sehingga kalau Bapak Ibu untuk di sekolah butuh beberapa akun, maka dikalikan 14.000 kali 12 kali banyaknya akun. Begitu ya Pak Hasbi ya? Iya betul, Bu. Baik, ini sekarang dari IQ Indah. Selain spesifikasi gadget yang support, apakah bila dilakukan butuh bandwidth dan kecepatan internet yang memadai? Silakan. Gimana Bu? Sorry, boleh diulang? Selain spesifik gadget yang support, berarti kan gadgetnya harus support. Apakah ya, jika dilakukan secara daring butuh bandwidth dan kecepatan internet yang memadai? Oke. Kalau tadi ya HP-nya kalau misalnya pengen support markerless yang AR sebesar ukuran sebenarnya memang itu yang tadi iPhone 5SE ke atas atau Android tadi yang saya paste link-nya. Untuk internetnya sebenarnya relatif sama dengan mengakses video. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengakses video YouTube dengan lancar, harusnya bisa juga mengakses Assembler dengan lancar. Dan jumlah size-nya pun kuotanya kurang lebih sama dengan YouTube lah ya, karena memang mengakses konten 3D gitu sih. Baik. Ya. Ini ada dari Anneke Kesek. Boleh nggak ada FB untuk menanyakan kendala atau cara biar bisa jadi pro? Oh betul, ada. Jadi ada Assembler Edu Community di Facebook. Ini coba saya paste halamannya ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa share screen aja. Ya. Oke, saya share screen. Nah, bisa lihat ya. Ini banyak banget pertanyaan. Di FB di itu. Ya, ini bisa lihat layar bisa? saya. Nah ini ada grupnya. Ini sekarang ada sekitar 1.400 yang tergabung di grup ini. Ada 1.400 orang dari guru-guru dari seluruh dunia gitu. Jadi di sini kita men-share materi-materi atau men-share foto-foto penggunaan Assembler di kelas, men-share lesson plan, macam-macam gitu ya. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa nanya-nanya apa aja masukannya, atau misalnya mengubah, kalau nemu error atau apapun itu bisa disampaikan di sini, bisa berdiskusi juga gitu. Dicari aja namanya Assembler Edu Community. Itu nanti tinggal di ini. Kalau mau bertanya-tanya tentang ini bisa langsung di FB-nya ya. Ya betul. Ini saya paste di chat ya. Ininya nama grupnya. Nama grupnya Assembler Edu Community. Tinggal di search aja di Facebook. Assembler Edu
community. Community. Silakan Bapak Ibu yang mau cari di FB-nya Assembler Edu Community. Ya, betul. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ini banyak banget pertanyaannya di live streaming. Bentar. Ya. Sebentar, ini banyak banget. Bentar dulu. Nah, ini dari Bu Yulia. Bagaimana cara assembler masuk di laptop sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak siswa di kelas, misalnya melalui InFocus? Ya, jadi gini, di assembler itu asalkan Bapak Ibu menggunakan akun email yang sama, Bapak Ibu bisa login di HP atau di desktop, di laptop gitu ya. Nah, kalau yang di laptop itu namanya Assembler Studio. Tadi sudah saya share ya di website kita, bisa download Assembler Studio untuk Microsoft di PC gitu ya, atau di Mac. Kalau Bapak Ibu di iMac atau di Mac. Itu nanti Bapak Ibu tinggal colok aja ke proyektor untuk nanti bisa di-share ke depan kelas gitu, murid-muridnya. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Wiwi, Bu Lani di chat Webex mungkin. Di chatnya sudah? Tidak ada? Berarti raise hand aja ya. Ini ada Yuni. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita punya waktu 10 menit lagi, Bu Umi. Ya, ini ada pertanyaan nih di live streaming dari Haji Yayat. Apa keunggulan program aplikasi ini dengan yang sejenis? Ya, jadi dengan yang sejenis mungkin kayak Google Classroom gitu ya, atau Edmodo gitu ya. Jadi kalau Classroom kan bentuk kontennya teks atau gambar atau video ya. Kalau di Assembler itu bentuk kontennya ya 3D dan augmented reality. Jadi kalau misalnya saya boleh simpulkan secara singkat, perbedaannya di situ gitu. Jadi apa yang kita bangun itu sisi ininya tuh value-nya di AR dan 3D-nya itu, Bu. Oke. Tewi, terima kasih ya. Ya. Nah, ini ada di Q&A. Bagaimana teknis pembayaran untuk akun Assembler yang berbayar 14.000 per bulan itu? Apakah bayarnya bisa per bulan atau harus 1 tahun full? Ya, untuk kalau misalnya yang daftarnya itu individual, itu bisa per bulan. Bisa per bulan, senilai itu gitu ya. Kalau misalnya yang daftarnya sekolah, itu per tahun. Jadi misalnya sekolah pengen license berapa license gitu, tinggal dikalikan saja 12 gitu. Tapi kalau misalnya untuk per akun satuan itu bisa per bulan. Ini mungkin saya kasih ini ya biar jelas ya tentang harga dan pricing-nya. Saya coba kasih di chat. Nah itu ada linknya di Plus. Itu ada 2 jenis, ada individual atau school. Jadi kalau misalnya mau individual, mau satu aja gitu, itu silakan ada plan yang individual. Nah itu yang plan individual itu kalau di harganya itu untuk 3 seat sih. Jadi kalau misalnya Ibu beli yang individual, sebenarnya bisa di-share ke 2 guru lainnya gitu. Jadi ada 3 lah. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa patungan sama teman guru lainnya gitu, masing-masing misalnya 14 ribuan. Itu bisa patungan untuk beli yang plan individual. Itu untuk 3. Tapi kalau untuk yang sekolah itu per tahun, Bu. Ya ininya minimum ininya. Bu Umi, Bu Lani, sudah barangkali ya? Waktunya sudah menunjukkan pukul 14.51. Silakan. Ada lagi yang bertanya tidak? Tidak ada, udah. Ini saya tekanin dulu ya. Jadi Assembler ini bisa dipakai walau tanpa harus bayar dulu enggak. Jadi coba aja Bapak Ibu download dulu aplikasi yang gratis dan semua fitur yang ada di situ itu bisa dipakai tanpa harus bayar. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin bayar itu karena yang ada si konten lainnya yang aktif yang perlu akses. Tapi kalau misalnya enggak pun enggak berbayar, ini free. Oke, terima kasih. Premium.
Wih, aku penasaran satu ya. Oh boleh, mangga satu ya, nggak nama lagi ya. Ya, untuk Kang Hasbi ini untuk mengaplikasikan AR ini di pembelajaran di dunia nyata gini, mungkin langkah-langkahnya nanti bisa di-share atau di WA grup kami mungkin ya, di KBB gitu. Gimana Kang? Teknisnya Kang, kalau tadi kan kami melihat sepintas saja tentang akun assembler dan sebagainya. Ini saya lebih ke teknis, gimana realnya kita bisa menggunakan assembler ini sampai nyata, sampai ada di hadapan para siswa, mungkin seperti itu. Itu kan mungkin tidak bisa sebentar ya. Bisa kan di-share di grup WA teknisnya seperti apa pada saat workshop itu. Kakak Hasbi gimana? Ya mungkin tadi ya bisa diakses di website kita, ada di kolom tutorial, di section itu bisa Bapak Ibu bisa ikuti caranya gimana. Cuman memang harusnya sangat simple, sangat sederhana sekali sih. Jadi tinggal download aplikasinya, terus buka topik yang pengen diliatin, terus nanti ada pilihan mau view dalam bentuk 3D atau mau view dalam bentuk AR. Nah itu sesimpel pijit aja. Yang mana saya pengen lihat AR, tinggal pijit tombol AR. Nanti Bapak Ibu diminta untuk nge-scan meja gitu atau nge-scan ruangan. Nanti si objeknya bakal muncul di depan di ruangan itu gitu. Sesimpel itu sih Bu, Pak. Jadi dicoba aja ya. Oke. Sudah salah nih? Sudah ya, waktunya sudah menunjuk 5 menit lagi menuju berakhir. Kesimpulannya yang pertama dan yang terakhir adalah ini harus dilanjutkan ke dalam bentuk pelatihan. Jujur, saya tertarik. Kita akan siap ya, kita tindak lanjuti baik melalui IG atau melalui apa nanti teknisnya. Yang jelas ini harus ada tindak lanjutnya berupa pelatihan. Karena jujur kalau kata Kang Hasmi mungkin mudah cuman begini. Kalau kami ya Kang, apalagi yang sudah senior nih, sudah senior. Itu senior. Kalau tidak dibimbing secara rinci kami agak kesulitan. Dengan senang hati. Itu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu narasumber yang sangat hebat, sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan mudah-mudahan memotivasi kepada kami semua. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan, nanti ada tindak lanjut setelah webinar ini berupa pelatihan. Infonya nanti disampaikan kemudian. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini kiranya dicukupkan sekian. Kami atas nama panitia dari IG KBB Sabah Sakola mengaturkan terima kasih atas peran serta dari peserta semuanya yang standby dari awal sampai akhir, khususnya juga untuk kedua narasumber hebat kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Hasbi dan Teh Anita itu benar-benar akan membawa perubahan yang signifikan ke dunia pendidikan, khususnya di Indonesia ya Kang ya. Guru harus bisa bertransformasi sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, harus merubah dirinya, terutama untuk bisa menyajikan pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswinya yang tentu saja menarik, tidak membosankan. Salah satunya adalah dengan IR ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai moderator dan atas nama panitia. Hari ini juga ada fenomena alam gerhana matahari. Kebetulan di masjid saya sudah manggil-manggil takbir. Semuanya bisa melakukan di lokasinya. Bapak Ibu sehat semuanya, semangat selalu, ikuti kami di IG Kabupaten Bandung Barat. Informasi berikutnya. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cece sebagai ketua, kami punya webinar series sebanyak 10 kegiatan ke depannya. Mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi di kegiatan kami.
dan sekali lagi tetap semangat, terus belajar, terus bergerak untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada Teh Lani sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Lani. Ya Teh Wi, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan aktif pada semua pihak, para partisipan, terlebih pada materi hebat kita Teh Anita dan Kang Hasbi. Jangan bosan-bosan kami untuk meminta ilmunya dari Kang Hasbi dan Teh Anita. Mungkin dicukupkan sampai sekian ya. Ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.